Ini kenapa Nabi disebut Habib. Kenapa Nabi disebut kekasih? Karena apa? Seorang kekasih kalau sudah punya kekasih, kekasihnya sanggup berkorban untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kekasihnya. Kalau Pak Murdianto belum sanggup berkorban untuk kekasihnya, itu baru nak kendak dewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi was sahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Yang kita hormati alim ulama, salah satunya hadir bersama kita orang tua kami, Wanda kami Bapak Haji Tabrani Parma, kemudian Ketua DMI yang kami hormati Bapak Haji Murdianto, pengurus Masjid Al-Muhajirin, ya, semuanya, terkhusus yang mengundang kami melalui WA dan telepon, yaitu Mang Saiful Sep. Semuanya Bapak Ibu yang alhamdulillah acara belum mulai seneklah habis galau, ya. Nampak sekali ini karena hujan, lapar, ya. Cuma aku yang disuruh ceramah ini nyicipnya lagi belum. Nampaknya ini, apalagi yang itu, ya Allah, lah habis ya. Alhamdulillah kita malam hari ini berjumpa lagi, ya, dalam acara yang memang tidak wajib untuk dilaksanakan, tapi sesuatu hal yang layak untuk dilaksanakan sebagai tazkirah, sebagai pengingat bagi kita, sebagai pelajaran. Kalaulah umat muslim sudah tidak lagi merayakan tentang hari di mana awal tahun ini Muharram, maka kita ini sudah tidak akan ingat lagi. Seperti seorang istri sangat menjaga hari anniversary-nya, menjaga ulang tahun anak-anaknya, padahal ya apa pentingnya, apa pahalanya, tapi tidak dilarang karena itu sebagai pengingat, dan pengingat itu menghasilkan apa? Kasih sayang dan cinta. Maka kita kalau cinta dengan agama ini, kita ingat sesuatu yang bersejarah tentang bulan Muharram ini. Walaupun bulan Muharram ini di zaman Nabi bukan tidak ditentukan sebagai awal bulan dari tahunnya umat Islam. Yang menentukan ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maka hasil rapat dengan para sahabat, ditentukanlah bulan Muharram ini menjadi awal tahun, ya, dari 12 bulan sebagaimana ayat yang dibaca tadi, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Baik bulan yang hitungannya dengan matahari maupun dengan bulan, itu semuanya 12 hari, 12 bulan, tidak bisa lebih. Kenapa? Sudah dicatat oleh Allah fi kitabillah. Mulai dari kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi. Emang kamu hebatnya, rubahlah bulan ini jadi berapa? Siapa di sini yang nak nyalon jadi pemimpin dunia, rubahlah bulan ini. Ya.
Nabi Musa pun pernah menantang Firaun, kalau memang kau Tuhannya, robah terbitnya matahari. Ini baru nak nyalon jadi wali kota be, aku buat kalian sejahtera. Mensejahterakan dulurnya be lagi tidak sanggup. Biasa baik. Ibu-ibu, saya nak nyalon jadi wali kota, program saya ini. Tidak usah. Kenapa? Ada sesuatu yang manusia tidak bisa rubah. Tawarkan be program ini. Tidak perlu. Wong dia be nak mastikan dia jadi be lagi tidak bisa. Calon wali kota, calon gubernur bano yang sudah mastikan dia bakal jadi. Ayo, nak merubah nasib kamu, dia mastikan nasib dia baik. Kata orang Jakarta, tidak kuawa. Ya? Apa tadi bu? Tidak kuawa. Aduh, cuma kita sambut mereka kalau punya program yang baik. Nah, baginda Nabi, kenapa sanggup merubah dunia? Allah yang bantu. Allah yang bantu. Tuh dalam Al-Quran, in lam tansuruh, kalau kamu tidak nolong Nabi, faqad nasarahullah, Allah yang tolong. Maka nak jadi suami supaya berhasil membawa keluarga, bukan dengan kekuatan dewe, minta pertolongan Allah. Yang jadi guru, yang jadi ustadz, tengok Bu Lurah, ngerubah gajinya lagi tidak sanggup dia. Ada Bu. Iya Ustaz, iya nak merubah gaji ini masih minta persetujuan. Saya hebat apa pemimpin dunia ini? Merubah nasib dewek lagi tidak sanggup. Makanya ibu-ibu jangan percaya juga dengan omongan laki kamu akan kubuat kamu bahagia. Dia lagi kentut sarok. Makanya ngomong sama suaminya, Kak, sama-sama kita menuju Allah. Sama-sama kita minta Allah membahagiakan kita. Aku tahu kau berusaha. Ini Muharram ini ngajarkan sama kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar ditolong oleh Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, sudah selayaknya orang yang sudah dikepung rumahnya. Nabi ini sudah mati. Coba tengok di Darun Nadwah, kantor DPR-nya wong Quraisy, wong kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan hadir di situ. Teko semua abu-abu termasuk Abu Rokok hadir di situ. Abu-abu ngamang. Hadir di situ, rapat. Ini Nabi mau diapain ini di bulan Muharram ini? Kita inilah kesel dengan Muhammad ini. Semua orang sudah ikut dia ini. Umar bin Khattab masuk, Khalid bin Walid masuk, Amr bin As. Tapi waktu itu belum terjadi. Ya, coba tengok masuk kalau ini kita dulur-dulur kita ini. Tak kata yang kurang. Masuk satu persatu. Sudah nak kata lain. Ada 3 tawaran waktu rapat itu. Pertama, kita boikot dia. Jangan. Kalau boikot Muhammad, kita bukan belago dengan Muhammad baik. Belago dengan satu dengan kabilah besar yang punya hubungan dengan Rasulullah. Kalau tidak percaya, baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Apa yang aku omong ini bukan ngarang-ngarang. Ya. Yang kedua, kita kucilkan saja, diusir dari Mekah. Jangan. Muhammad ini kemana baik pergi pasti berhasil dakwahnya. Kemana baik nak dilempar kemana baik berhasil Muhammad ini. Kaget dia di Mekah, kita usir, dakwahnya tempat lain sampai ke Mekah juga. Sampai sebegitunya Pak Murdianto cara berpikir musuh Allah itu. Ya sudah, kata Abu Jahal, dem, tidak kata lain, kita bunuh itulah. Dikepung rumahnya.
10 orang-orang pemuda ini sudah dikepung, bukan 10, lebih dikepung. Hah? Tapi jangan tahu Muhammad, Nabi kita Muhammad ini, ya Allah, makanya kamu nyebut Nabi Muhammad itu jangan Muhammad, ini bukan Muhammad bapak kamu. Ini bukan Muhammad mamang kita, bukan, ini Sayyiduna Muhammad, Nabiyuna Muhammad. Itu tadi yang dibaca oleh Ustaz Ahmad Bahri tadi. Ya Habibi, ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ini Nabi kita ini, Habibi, aku Habibi itu. Orang yang selain dicintai juga mencintai. Malam hari itu, menjelang mau malam, datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, malam ini kamu siap-siap. Ngapa? Kau nak dikepung. Intelnya bukan manusia lagi, jaringannya malaikat Jibril. Ya, makanya jangan main-main. Orang-orang yang menjadi warasatul anbiya kadang-kadang punya firasat kalau memang nak disakiti wong. Tuh, makanya Bapak Ibu, kita tengok ini bukan main-main, ini Nabi ini. Makanya Nabi ini betul-betul perubah dunia. Kalau di dunia ini tidak kata perubah dunia, yang ada perusak dunia. Perusak dunia yang ada. Jadi pemimpin rusak kalau dunia ini. Jadi laki wong rusak bininya itu. Nah itu, ngapa tahu-tahu? Jadi wong tua bukan anaknya dididik, rusak anaknya dididik oleh dia. Maka kita ini cari, jangankan nak jadi pemimpin, cari di rumah yang dididik anak itu. Tak mudah Bapak Ibu. Capek-capeknya kolai anak lah besar tak bisa baca Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia tersinggung, tersinggunglah. Karena bukan apa-apa, hebat kita mendidik anak jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Tapi giliran baca Quran, ya Allah. Untuk apa gelar doktor, profesor, untuk apa? Untuk apa dasi panjang-panjang, jas tebal-tebal, sepatu kulit, untuk apa? Tidak jadi masalah, nak jadi dokter, nak jadi polisi, tidak jadi masalah. Jangan sampai untuk menyelamatkan diri dia tidak bisa. Dan tidak masalah, belajarlah tua pun tidak masalah. Tidak masalah, ini belajar untuk ngaji, menyelamatkan diri memang malu. Tapi kalau hadir kondangan, tidak pacak nyanyi, malu. Tapi ini bukan wong sini, bukan. Bukan. Ini tempat lain. Kalau di sini, insya Allah, kamu lah tahu jawabannya. Ya. Nah, tengok nih. Siap-siap. Apa yang disiapi oleh Nabi? Satu, secara lahiriah. Disiapi galok. Nah, Sayyidina Ali dipanggil. Ali, saya mendapat kabar. Ya, saya malam ini harus bergerak. Tidak dikepung dah. Sayyidina Ali tidak ditunjuk tahu kalau nak dikepung. Malam ini saya harus bergerak. Kau gantikan aku tidur di ranjang ini. Agak curiga Sayyidina Ali ini. Ini ganti nyawa, Pak. Ini ganti nyawa. Ini kenapa Nabi disebut Habib. Kenapa Nabi disebut kekasih. Kenapa? Seorang kekasih, kalau sudah punya kekasih, kekasihnya sanggup berkorban untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kekasihnya. Kalau Pak Murdianto belum sanggup berkorban untuk kekasihnya, itu baru nak kendak dewek. Belum kasih namanya, belum cinta. Karena kalau cinta itu, menurut ahli filsafat cinta, apa kata orang-orang yang sedang jatuh cinta? Orang-orang ahli cinta, ahli filsafat cinta apa? Sesuatu yang kecil dianggap besar ketika diberi, sesuatu yang besar dianggap kecil ketika memberi. Wong yang wong saling cinta itu apa? Kalau dapat sesuatu, walaupun kecil nilainya, tapi apa? Besar ini, ya Allah. Dapat apa kau dari dia? Ini ya, dapat oleh-oleh, mainan kunci. Bagus tak?
bagus nian ini. Kenapa? Uji kawannya dia, buyang tinjuk mainan kunci we. Tapi karena yang tinjuk nih, yang ngenjuk nih tadi kekasihnya, jadi besar. Makanya ibu-ibu nih terbukti sangat mencintai istrinya, walaupun nerima bulanan kecil. Alhamdulillah ya Allah, walaupun dalam hati apa tak mikir laki ini. Tapi subhanallah, ngucap terima kasih. Bagi yang memberi, walaupun besar nilainya, dia akan bilang apa? Dek, Kak, mohon maaf, inilah yang bisa aku beri. Kenapa? Walaupun nilainya besar, tapi dia mengatakan apa yang diberi ini kecil. Makanya tidak jarang kalau wong yang sudah saling cinta sampai tua selalu ngomong lakinya tuh, kakak minta maaf, tidak pacak membahagiakan kamu. Apa uji bininya? Oh kak, aku inilah bahagia nian. Rumah sema ini be akulah bahagia. Ini berarti benar-benar saling cinta. Serius. Ibu-ibu dinjuk mukena yang walaupun sekali pakai cobek, alhamdulillah. Ngapo? Inilah. Makanya bapak-bapak ini senang dia walaupun mohon maaf lah berpeniti kalau punya bini itu. Tetap ya. Ya tetap. Nah, ngapo kesana-sana obrolan aku. Nah, Sayyidina Ali sanggup berkorban. Apa yang terjadi ibu-ibu? Diajarkan malaikat Jibril, diajarkan Nabi Muhammad oleh Allah melalui malaikat Jibril supaya selamat. Ini orang sudah keliling. Pokoknya ketika fajar Nabi harus dibunuh. Akhirnya Nabi diajarkan oleh Allah untuk mengambil tanah segenggeman lalu dibacakan. Kita baca sama-sama. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ini doa sirap. Ibu-ibu punya simpenan biar lakinya tidak tahu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Ay ngajar tak benar, Mamin. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi punya simpenan. Bapak-bapak, ya mulai salah makna ini. Ya, ditambah syahatil wujuh. Ditaburkan sedikit-sedikit di keliling rumah, ditaburkan di atas kepala mereka. Mereka tidak tengok Nabi sedikit pun ketika melangkah di depan muka mereka. Mereka tertidur. Siapa yang nolong? Allah. Makanya kata Nabi, kata Allah, in lam tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau memang kamu tidak galak nolong Nabi, aku nolong Nabi. Aku yang ngutusnya. Itu contoh utusan Allah. Ya, ini belajar benar-benar keyakinan. Sampailah ke rumah Sayyidina Abu Bakar, berangkat ke Jabal Thawr namanya. Jabal apa ibu-ibu? Jabal Thawr, ini jabal sangat tinggi. Saking tingginya cak tanduk banteng. Nah di ujung tuh namanya jabal yang berpuncaknya tuh tajam. Puncaknya tuh apa? Tajam cak siapa? Cak tanduknya apa? Bagi yang sudah umroh pasti pernah diajak jalan-jalan ke situ. Naik mobil lagi setengah jam kurang ke sana itu. Apalagi jalan kaki Nabi. Bayangkan mereka Nabi jalan kaki yang ngejar naik kuda lagi tidak terkejar. Nabi sembunyi di paling atas goa itu. Yang goanya masuk ke bawah. Kalaulah orang itu nunduk saja, tengok dengan Nabi itu. Maka ketika ayat yang dibaca itu, ya, ayat yang dibaca, kemudian ketika di lanjutan ayat itu, apa yang terjadi ibu-ibu? Kedua orang ini, ya, di dalam, lalu ketika agak takut, idhuma fil ghar yaqulu, Nabi bersabda, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Tapi Sayyidina Abu Bakar bukan ngawani baik. Kaget dulu ya Rasulullah. Aku duluan yang masuk ke situ. Maka Bapak Ibu, kalau ada wong yang luar biasa nemeni kita, ngawani kita sampai kapanpun, jangan dianggap remeh. Berarti Allah pilihkan dia untuk kita. Ini kadang-kadang wong yang lah berjuang dengan kita nih disio-sio ke baik.
Tapi bukan di sini, bukan. Tempat lain. Kalau tempat sini paling sikok 2, 3, 4. Ya. Siapa mamang aku yang nyalon kemarin? Mas Sobri, walaupun belum jadi, yang milih-milih kemarin tuh dihargai. Karena siapa tahu tahun depan nyalon lah lagi dipegang. Ini belum jadi, marah-marah pula. Kamu diketik milih aku. Wah, tapi bukan Sobri ini, Sobri yang di sana. Kalau yang Sobri di sini, insya Allah. Haji Mang Sobri kena pula aku ini. Ya. Coba tengok, siapa yang milihkan Sayyidina Abu Bakar ini? Allah yang milihkannya. Ngapa tak dipilihkannya dari pamannya dewek? Ngapa tak dipilih dari sepupunya dewek? Ngapa tak dipilih dari yang lain? Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Allah yang milih. Allah yang milih. Ya. Allah yang milih. Agak dulu ya Rasulullah, biar aku yang masuk. Lobang-lobang tadi, disobeklah bajunya Sayyidina Abu Bakar, ditutup, takut ada kalajengking, takut ada ulo. Lah ditutup galau, batas kainnya Sayyidina Abu Bakar takut buka aurat, tinggal sikok lagi, ditutup dengan kaki. Ternyata di dalam lubang itu ada ular yang mendengar kabar kalau bakal ada nabi di situ. Yang ular ini rindu pula. Karena rindu, nengok kaki Sayyidina Abu Bakar ngalangi, dicetuknya, celah tuh. Aku nak nengok nabi kau walangi. Ya, dicatuk oleh ular tadi. Ya, lalu Nabi Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah sedang tidur di pahanya, nahan sakit tadi, neteskan air mata. Tidak ada bersuara, neteskan air mata. Ini persis seperti ibu-ibu ketika anak bangun, buang air besar, pipis, tidak manguni lakinya. Tuh, bapak bersyukur. Inilah nyusui anaknya, membersihkan. Bapak nak nyusu pula. Oh ya Allah, kurang ajarnya bapak-bapak ini, Mas Sobri. Ya, siapa yang milih Sayyidina Abu Bakar? Ditutup. Subhanallah. Ketika ada orang naik itu, apalagi pertolongan Allah. Pertolongan Allah tuh. Ada burung darah, ada sarang laba. Sehingga yang ngejar ini tidak terpikir kalau ada uang. Padahal dia tuh kalau nongol memang ini. Tengokan itu Rasulullah. Dan tidak bisa bergerak, pedang tinggal tusuk di situ. Kenapa kata kawan yang sebelah anaknya Abu Jahal yang kejar mati-matian ini ngomong, tidak mungkin Muhammad masuk sini, ini ada burung dara betelok. Padahal burung dara yang betelok itu siapa yang ngirim? Allah. Siapa yang memerintahkan Al-Ankabut membuat jaring-jaring di situ? Allah. Makanya ibu-ibu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Kalau ada orang jahat dengan kita, ibu ngomeli dia marah dengan kita. Bahkan kekuasaan dia lebih hebat dari kita. Ibu doa, ya Allah, tolong buat dia tidak berhenti ngomong sampai mati, ya Allah. Nih, kaget dia ngelonyet sampai mati dia ngelonyet. Ya, boleh tidak Ustaz mendoakan wong yang menzalimi kita agar terzalimi? Sayyidina Aisyah dibolehkan, tapi memaafkan lebih baik. Boleh mendoakan, cuma memaafkan jauh lebih baik. Ya Allah, wong itu mitnah aku ya Allah. Ngatau aku terus menuduh sesuatu yang tidak aku lakukan ya Allah. Kaget dia kena fitnah dewek. Kena fitnah sendiri. Seperti Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang tidak berzina, dituduh berzina. Dan yang nuduh berzina, kalau tidak katik bukti 4 saksi, dia wajib dicambuk 80 kali. Jangan main-main. Makanya ibu-ibu, kalau wong belum pasti tidak usah diomongi. Kemana wong tuh malam? Jangan-jangan berzina. Jangan. Ini mulut tidak boleh basing baik. Urusan zina ini tidak mudah. Ya, urusan zina ini tidak mudah. Ini kehebatan. Allah datangkan lagi. Namanya Abdullah bin. Nah, siapa nama orang Quraisy ini? Yang bantu dia. Yang bantu Nabi untuk mendapatkan jalan yang baru. Allah datang ke rumah seorang ibu-ibu yang Nabi kehausan dan kelaparan. Datang ke ibu-ibu ini, apa kata ibu-ibu ini? Aku tidak katik lain kecuali ada kambing kurus di situ. Kata Nabi, bolehkah aku menyentuh
susunya, silahkan kalau memang ada susunya ambil. Disentuh oleh Nabi, kambing yang kurus tadi tiba-tiba gemuk dan susunya tiba-tiba banyak. Kita ini apa yang kita sentuh, yang ada jadi habis. Kamu ini tahu-tahu ini kayaknya lain bayangan kamu. Ya, tobatlah mandi. Ini Nabi megang susu kambing kering, gemuk, jadi berisi. Subhanallah. Coba kalau kita, ini siapa yang nolong kalau bukan Allah? Makanya ibu-ibu ini ngajari baik. Maka kita di bulan Muharram ini, bulan terjadinya hijrah ini, kita belajar. Sebagaimana Nabi hijrah, kita hijrah pula. Cuma bukan hijrah pindah tempat. Sebelum ceramah ini saya murojaah 2 kitab. Pertama kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, yang kedua murojaah kitab Al-Fathul Mubin. Ya, untuk ceramah ini. Di dalam makna hijrah itu apa? Apa makna hijrah itu? At-tarku, meninggalkan. Secara syariat apa? Al-intiqalu min daril kufri ila dari Islam. Kita meninggalkan daerah-daerah yang di situ punya nilai kekufuran menuju daerah-daerah yang punya nilai keislaman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kalau memang dulur kawan-kawan kita ini tidak baik, tinggali. Bukan berarti musuhi. Tinggali. Tidak cocok aku bergaul di situ. Tidak cocok aku duduk di situ. Ya, ibu-ibu hadir ke tempat-tempat yang di situ bakal ada maksiat. Tidak cocok aku hadir di situ. Karena apa? Kaget jatuh dalam maksiat. Karena bukan apa, Bu. Kalau tempat itu maksiat, jangankan maksiatnya, sebelum maksiat bela banyak dosanya. Contoh, hadir di tempat maksiat, ada perempuan yang tidak nutup aurat, langsung bantu pasti nengok. Sudah nengok, nilai pula. Alang ke putih, alang ke mulutnya, uji langsung bandi. Ya, uji Pak Sobri, pada ini ya, itu ada baik dosanya kita ini. Makanya al-hijrah itu penting. Makanya kita ini mohon maaf, kami mengingatkan selalu, ayo yang usianya sudah 40 ke pucuk, jauh lebih baik. Ini kadang-kadang lah 60 masih berlaku turut apa? Daun-daun apa? Daun keladi. Makin tua. Kamu itulah yang ngomong. Sudahlah, bismillah, ayo pindah. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi. Ya, dari Amir berkata, sami'tu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya dengar dari Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahahu Allahu anhu. Yang muslim itu yang kalau berkata, kalau berbuat tidak menyakiti orang lain. Kemudian siapa orang yang berhijrah? Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sudah, bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, kalau pun nak nyanyi, pilih lagu-lagu Islami. Kalau pun nak nyanyi, belum nak tinggalin nyanyi, pilihlah lagu-lagu Islami. Apa baik lagu Islami? Banyak sekarang ini. Pilih, ya. Kalau sudah puas nyanyi, jangan lupa tinggalkan Al-Quran. Kata Imam Abu Hanifah, sejatinya Muslim itu dalam 1 tahun minimal 2 kali khatam Al-Quran. Kita berapa kali, Pak? Aku nanya, Pak, jangan tersinggung. Kata Imam Abu Hanifah, ini yang ngomong Imam Abu Hanifah, Pak Murdianto, minimal Muslim itu setahun berapa kali? 2 kali. Makanya mestinya kita tuh Ramadan itu berupaya minimal 2 kali. Tapi kalau uji fahmi,
sekali jadilah. Ini uji aku yang malas. Uji Imam Abu Hanifah yang rajin 2 kali jadilah. Mulai, tidak masuk ceramah Ustaz Fahmi ini. Masuk tidak masuk kendaklah kamu. Ya, yang jelas ini nasihatnya Imam Abu Hanifah. Karena mohon maaf, habislah bolu apa yang hijau tadi? Bolu apa? Bolu kojo. Terus yang ada kelaponya pucuknya tuh. Nah, boyo Abu Ngayu, habislah senampan itu sama Allah. Belum tentu jadi penyelamat. Ini Al-Quran, ayo Ustaz, manu aku Ustaz. Ya Allah, Nabi lah mudah ke pulau. Tak ada qul huwallahu ahad 3 kali lah tidak sanggup. Ya, ayo sudah hijrah. Ibu-ibu daripada nonton TV sinetron tak keruan banyak. Cobalah sempat muka Quran walaupun cuma 2 ayat. Ya, walaupun cuma beli buku hadis. Tapi ingat, jangan langsung ngambil hukum. Yang ngambil hukum itu siapa? Ulama. Ini mentang-mentang baru buku hadis, mulai nang buat fatwa pula. Setelah saya baca terjemah, ya. Jadi tolong, walaupun di sini kakek mohon maaf, Mang Saiful Syekh ada buku hadis itu kita baca. Nggak paham kakek kita hanya. Ini mulai nak fatwa pula. Ya, nak fatwa pula. Seperti ibu-ibu tadi. Dengar tak? Adik aku Ustaz Abdul Jadid hampir terpeleset waktu baca Quran tadi. Pasti tak tahu kan? Tak tahu kan? Karena tak tahu ilmu nahwu sama sorofnya. Dia ngomong dari hampir aku terpeleset gak? Mestinya arba'atu jadi arba'ata. Aku langsung ngomong arba'atu di situ jadi mubtada. Mana khabarnya? Wa minha arba'atu huruf. Kalau ngerti itu ya itu. Kalau tak ngerti, alang kelemak suaranya. Alang kepada suara Abdul Jadid. Aca malang kepanjangnya. Itulah yang dinilai. Woi, kalau baik punya menantu model kayak ini. Yang ceramah tak ditengok. Hah? Itu. Makanya baca mulai dari sekarang bismillah, ibu-ibu pegang tasbih, pegang HP boleh. Apalagi di HP itu ya ada Quran. Ya, buka ceramah, setel channel aku ini nah, Mafar Dakwah channel. Ini dati yang nonton. Oh ya Allah. Pernah komen dari wong sini ini dah. Kalau Ustadz dari Jakarta tidak kami tonton. Ya. Kami nak Ustadz yang ganteng nian, Ko Denis. Lah, memang aku ini tidak ganteng. Ya. Sudah, ayo kita nih al-intiqal, pindah dari sesuatu yang bermanfaat buat diri sendiri. Siapa yang di sini berani minum racun? Tidak kate. Padahal apapun dosa yang kita makan itu adalah racun buat diri kita sendiri. Maka ibu-ibu, hijrah ini bukan sekedar cerita. Tengok, Nabi diperintahkan oleh Allah karena Islam tidak bisa tertegak di Mekah, pindah kau ke Madinah. Dari sana kita buat start yang baru. Walaupun Nabi 13 tahun ada di situ. Ya. 13 tahun Nabi cuma ngajari akidah saja di situ. Barulah menjelang mau hijrah turun ayat sholat segala macam. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mantapkan hati kita ini kepada Allah. Tidak kata lain, ibu-ibu ini baliknya kepada Allah. Makanya kalau ngaco itu bukan cuma ngilangi kerut baik, tapi dipegang kerut itu. Oh ya Allah, tidak lama lagi aku nih. Tapi kalau diomongi, mak tuh tidak lama lagi, kau nih nyumpai mak mati. Oh ya Allah. Tidak. Kadang-kadang anak tuh ngomong sama kita, cak itu tuh bukan nak nyumpai mati. Nah, mak, kerut yang tadi jangan dihilang. Tapi tanda kalau mak ini sudah mulai harus apa? Balik menuju Allah. Ini kadang-kadang ya Allah, anak sama ibu yang seperti pernah saya sampaikan, umur 10 tahun kalau tidak sholat, pukul.
Ini ada anak-anak umur 60 belum sholat. Di apa kan kira-kira ini Mang Saiful Saif? Anak umur 60, umur 10 tahun Pak Murdianto pukul. Ini anak-anak, mohon maaf bapak-bapak jangan tersinggung. Aku nilai ngomongnya anak-anak umur 60. Sudah, ini saya mau ngasih kabar, sedikit cerita ini, mohon maaf ya. Ayah saya, Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afibia, saat ini sedang dikasih oleh Allah ujian stroke. Kemarin siang saya dipanggil oleh beliau, wah tak berani. Kukira pun nak bagi waris apa. Tidak. Dipanggil oleh beliau, Mi, ayah ni punya hutang puasa nak 18 hari. Oh ya Allah, laju berdenyep aku tuh, nak nangis rasanya. Yang kedua, cak mana nak hukum fikihnya nak ayah ni kalau sholatnya jamaah. Coba tengok. Aku langsung berdenyap. Terus ngomong lagi, 18 hari itu kalau menurut fikih cak mana nak? Ada dua pendapat ya. Bayar fidyah atau anaknya mempuasokannya. Ayah boleh minta tak? Selain bayar fidyah untuk puasa ayah yang 18 hari, anak-anak ada yang mempuasokannya. Nah, kalau bayar fidyah biar aku ya. Kalau yang puasa adik yang lain baik. Lumayan 18 hari. Wah, akhirnya aku ngomong, adik Fahmi yang galak puasa. Agak setiap Senin Kamis suruh dia niatkan bayar apa? Ah ya sudah, aku panggil. Nah, kau bagian puasa kau. Oi. Ya. Nah, kalau yang sholat tadi sudah ayah jamak. Terus cak mana nak ayah ni kalau diwudukan oleh ibu kau ni, tidak apa-apa, kita ambil mazhabnya Imam Malik. Itu gunanya ilmu. Dipikir wong yang sakit tuh kalau punya ilmu, kalau punya iman, yang dipikir tuh apa? Sholatnya. Saya ingat pertama kali ketika ayah saya jatuh, ketika ada kebenabalan di jantung, ya pakai pampers tuh, ayah nak ganti, rasanya tidak enak menghadap Allah kalau ada najis. Nah kita ini kadang-kadang ibu-ibu yang sehat, yang mata masih seger, yang makan tidak galak terlambat, kentut masih kenceng. Ini kadang-kadang urusan sholat baik, ya Allah. Ada apa kita nih? Memang kita ini apa ada balik selain Allah. Dakati. Tambah lagi kami ini kena musibah pula. Ibu kami pun Masya Allah dikasih oleh Allah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Apa? Bisul di liver. Bisul itu apa? Di paha, apa di betis. Ini dah nak di liver nih. Sebelum saya berangkat haji kemarin, saya dikasih oleh penyakit juga di bulan Ramadan. Bisul di tepi lubang dubur. Oh ya Allah. Ada baik penyakit nih Mang Saiful Saif. Nak di tepi lubang dubur nih, nalang kasaro mising. Akhirnya lah berapa kali minum obat Mang Saiful Saif. Kata dokter aman besok idak pecah, harus dioperasi. Ah ya Allah, jago. Alhamdulillah habis asar ke rumah sakit pecah. Nah cuma dilap baik. Aku cuma mikir bu, kalau sampai jadi operasi, angle posisi aku di operasi itu mak mano lah kira-kira. Apa kesujud? Apa kecak wong melahirkan? Cak mana kira-kira tak? Cak melahirkan? Oh ya Allah, ketengokan lah galo tuh. Makanya yang duduknya masih mantap walaupun selonjoran ini, tak ada urusan sholat begitu nih malas. Jangankan nak yang sunnah, yang wajib nih nak dijago. Apalagi cak Nabi mau ibadah saja dikejar-kejar musuh. Sekarang saya nanya, siapa yang nak menyelamatkan kita dalam kubur bu kalau bukan amal kita? Anak kita bu cuma nganter baik. Lep. Mama. Dan 3 hari dia lupa bu. 7 hari dia lupa, walaupun yasinan dia mulai lupa. Karena habis 7 hari lah balik ke dusunnya masing-masing.
Saat itu siapa yang mau nolong kita? Siapa? Kami nanya, ayo siapa? Siapa Bang Sobri? Siapa? Kate. Tak kate, kecuali amal kita dewek. Itu pun kalau anak kita berdoa, masih ada kata hadis Nabi, doa anak kita itu pun meringankan dosa kita. Makanya jadi anak, jangan lupa doakan wong tua, biar anak kita doakan juga. Siapa yang jadi anak tak mendoakan wong tuanya akan diputus oleh Allah rezekinya. Maka kalau doa Allah maghfirli dunubi wali walidayya, jangan menganggap doa ini enteng. Ini doa yang diperlukan wong tua kita. Telekung kita, Bu, lah dibagi sama anak-anak kita hari keempat. Kenapa? Demlah agak emak ngantuk, nak ngambil telekungnya. Foto kita pun lah mulai diturunkannya. Kadang-kadang disimpannya. Kenapa? Ini rumah lah nak dibagi ke waris, lah nak dijual. Kamu agam dengan ceramah aku payo dak dem. Kaget pas lah dalam kubur. Woi, benernya yang dia omongi Fahmi ini. Nah ini hijrah, ayo hijrah. Kalau boleh Fahmi menyampaikan satu hadis. Insya Allah Fahmi ceramah dak lama-lama. Ini lah nak jam 9:30 pula. Ya, Nabi pernah bersabda, "Man ya'khudhu haula'il kalimat anni." Siapa kira-kira yang nak ngambil beberapa kalimat yang berharga dari aku, fayamalu bihinna, lalu mengamalkannya, au yu'allimu man ya'malu bihinna, atau lalu 5 kalimat nanti itu akan diamalkan atau diajarkan kepada orang lain. Lalu Abu Hurairah berkata, "Ana ya Rasulullah, biarkan aku yang menerima 5 kalimat itu." Fa'akhadha yadi, kata Abu Hurairah. Nabi mengambil tangannya. Apa pesan Nabi pertama? Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhkan hal-hal yang Allah larang, maka kamu akan menjadi hamba Allah sebenar-benar hamba. Ya. Maka ulama berkata, kalau kepengen jadi wali, sebenarnya bukan hanya memperbanyak amalan sunnah, tapi yang paling utama apa? Meninggalkan dosa-dosa. Ibu-ibu, ada nasihat Ibnu Umar. Apa kata beliau? La raddu danikin haramin khairum min alfi mi'atin tunfiku fisabilillah. Seseorang menolak sesuatu yang bernilai haram, itu nilainya lebih daripada apa? 100.000 harta yang dia infakkan di jalan Allah. Jadi bapak-bapak ini kalau ada betino cantik lewat, terus nutup mata, 1 kali nutup mata itu nilainya lebih daripada 100.000 dia berinfak di jalan Allah. Serius. Nih lagi muka HP, ada yang muncul dak keruan. Astagfirullahaladzim. Jangan dibalik ke lagi. Kalau jadi jangan dibalik ke lagi. Ya. Tuh nilainya 100.000. Bahkan ada sebagian ahlus salaf urusan meninggalkan yang haram ini, apa kata ulama ahlus salaf ini, lebih baik daripada 500 kali haji. Maka hal-hal yang bernilai haram, ibu-ibu ngatoi wong, dia malah tinggal ke ada kata gunanya juga ngatoi wong, cak kita ni tak dikatoi wong baik. Terserah wong nak hidungnya cepek, nak matonya belok, nak alisnya naik sampai ke jidat, terserahlah dia. Dia nak tidurnya ngorok. Nak ngapo? Emang kita tidur tak ngorok, cuma kita tak tahu baik. Nak ngapo pula? Nak jilbabnya pink, nak jilbabnya merah, nak bajunya dari jilbab ke baju, ke celana, ke sepatu tak matching, biarkanlah. Ini kadang-kadang nak dikomen kalau, ya wah, baju model apa? Nah, terserah dia. Yang penting dia berbaju. Ini nak dikomen kalau kacamatanya nak bentuk lock, terserahlah. Karena dia lagi senang, lagi agam. Yang penting dia tidak melaksanakan hal yang dosa. Kalau naknya dinasehati, datang ke dia, jangan ngatai. Yuk, baju ayo tuh kurang matching. Masa ada aku dandanin dikit. Itu yang bagus. Jangan diomongi. Ya, sama-sama nih kita lah. Ini yang di sini nih. Galau-galau.
pahmi ngajak. Ya pahmi dewek sebenarnya melaksanakan dosa ini. Dosa apa baik, nak yang kecil, nak yang besar, kita tinggalkan. Semuanya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Laisatut taqwa qiyamal laili wa siyaman nahar. Bukan ketakwaan itu dilihat dari seberapa banyak dia bangun malam sholat tahajud. Bukan ditengok dari sebanyak berapa dia puasa sholat sunnah. Ya, tapi yang ditengok bagaimana min ada imaftaradallahu bi, bagaimana dia melaksanakan kewajibannya dan bagaimana dia meninggalkan dosanya. Kalau di antara melaksanakan kewajiban dan meninggalkan dosa ada amalan sunnah, itu adalah khairun ila khairin, kebaikan menuju kebaikan. Ayo. Jadi memang ittaqil maharimani penting. Yang kita nak makan pastikan yang halal. Segala-galanya yang nak kita tengok memang berat ninggalkan yang dosa, bahkan ninggalkan yang makruh. Kata Mbah Maimun yang ngomong, kalau ada wong yang ninggalkan rokok kemudian tidak sholat tahajud, meninggalkan rokok itu lebih baik daripada dia sholat tahajud sambil masih merokok. Jangan tersinggung Pak Sabri, siapa bayar di sini. Itu kata Mbah Maimun, bukan aku. Kenapa? Meninggalkan hal yang makruh dibandingkan melaksanakan sunnah jauh lebih baik meninggalkan yang makruh. Ibu-ibu seandainya tidur habis isya tidak galak nonton yang tidak keruan, jauh lebih baik ibu bangun subuh daripada ibu bangun tahajud tapi habis nonton yang tidak keruan. Sudah, ya. Ini hijrahnya kita. Ya, mudah-mudahan kita mau. Amin. Yang kedua, selain mau, kita mampu, ya. Terus saya bacakan hadis ini biar selesai, tapi saya tidak akan panjang-panjang. Apa kata baginda Nabi berikutnya? Wardha bima qasamallahu laka. Ridhoilah apapun yang dikasih ke kita. Nak banyak, nak dikit. Kenapa? Takun agnan nas. Dengan begitu kita akan jadi wong yang paling kaya. Ini ada nasihat anaknya Kiai Sukron. Apa kata Kiai Sukron? Kata anaknya Kiai Sukron itu, dia berkata, berbahagialah dengan apa yang ada pada dirimu. Kenapa? Yang buat kita tidak bahagia dengan yang ada pada diri kita, masih ada dua kata, ngapo dan kenapa. Kenapa dia yang kaya? Kenapa dia sukses? Kenapa aku tidak? Ya, maka ibu-ibu berbahagialah, punya motor berbahagialah dengan motornya. Punya mobil apa baik mereknya berbahagialah dengan. Jangan pakai mobil nengok mobil orang lain. Mobil itu lebih enak dari mobil ini. Maka dia tidak bahagia. Rumah wong itu lebih besar ya dari rumah kita. Makanya tidak bahagia. Bahagialah dengan apa yang ada pada diri kita ini, bahagialah. Nikmati. Ya, dinikmati dengan apa yang ada pada diri kita. Maka dengan itu ibu akan jadi orang kaya. Akan merasa kaya. Kau nih rumah kau, alhamdulillah ada rumah. Dulu aku tidak punya rumah. Kau nih kok tidak maju-maju pangkat kau nih, alhamdulillah tidak mundur. Walaupun tidak maju, tidak mundur. Ya, alhamdulillah tetap di sinilah. Yang repot itu ada kawan aku, Mike tidak pernah mundur terus. Dinikmati. Kau belum haji, yang penting kau belum haji? Belum. Alhamdulillah. Walaupun aku belum haji, aku selalu setiap subuh dapat pahala haji. Apa? Habis sholat subuh tidak tidur, menghidupkan dari subuh sampai terbitnya matahari. Kata guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kata beliau, siapa yang kepengen dapat 2 pahala haji secara sempurna, 2 umroh secara sempurna, habis subuh jangan tidur. Terserah ibu, nak maco yasin jadi, maco solawat jadi, sampai sholat, sampai waktu matahari terbit. Habis matahari terbit, sunnah isyraq boleh, sholat sunnah duha boleh. Ini bagi yang belum haji. Ya Allah, aku ini pengen haji tapi belum bisa menikmati. Aku menikmati pahalanya, jadilah bahagia. Lah haji mak, man haji loh, tapi pahalanya tiap pagi nak. Bangga, jangan takut, ini hadis Nabi. Habis ini ngomong nih, kalau ada yang ingkar suruh ke hari salah, kunjuk kopi, ya, jadi wong kaya terus, ya. Nah itu baru yang berikutnya, apa kata baginda Nabi? Ahsin jaraka,
Baik-baiklah sama tetangga. Takun mukminah, kamu akan jadi orang yang beriman sejati. Sama tetangga baik-baik, dia tuh lah kaget yang ngangkat mayat kita. Jadi kalau aku diajari guru Fahmi, kenapa harus baik sama tetangga? Motivasinya sih kok, dia tuh lah kaget yang ngangkat aku. Dia tuh lah kaget yang ngasih kabar sama tetangga kalau aku meninggal. Dia tuh lah kaget yang nyari ke tukang mandi aku. Itu motivasinya. Kenapa kau baik dengan tetangga? Kalau baik dan nak baik dengan kita, tidak bakal. Motivasinya cuma siko, baik dengan tetangga, dia tuh lah yang mandiin aku, dia tuh lah yang ngangkat mayat aku, dia tuh lah kaget yang ngabari tetangga. Motivasinya itu baik, jangan yang lain. Ya, kalau ibu dah galak ngurus mayat dia busuk dewek kaget di situ. Ya, jadi Pak Murdianto nak baik dengan uang itu sudah. Pokoknya dah kata lain aku baik dengan kamu, kalau aku mati gak tolong mandi ke. Tolong mandi ke anak aku jauh, dulur aku jauh. Pesan, tidak masalah. Ini tak dengan tetangga, ya Allah, buang muka. Gak usah ibu-ibu. Jangan buang muka. Dia itulah kaget yang mandi ke kita. Bahkan bisa jadi uang yang kita benci dari tetangga kita, dia itulah yang pertama kali tahu kalau kita meninggal. Karena ini pernah terjadi. Ada satu rumah, anaknya lagi dakati di tempat, tetangga yang selama ini yang dikatoinya, dia itulah yang pertama kali tahu dia meninggal. Dibaringkannya, ditiduinya, dia pergi ke Pak RT, dia pergi kemana-mana. Ini dak, kau dak galak maafan dengan dia sebelum dia minta maaf dengan aku, kudak dia minta maaf. Lagi kalau kau mati, macam mana? Biarlah aku mandi dewek. Hai beneman, uang talang aman. Tanjung Aman nih. Mandi dewek. Belah mati bu, ajak nelpon kemana-mana. Bener tak? Bener tak? Ah, tuh. Ada salah satu jamaah haji yang saat ini dia masih proses pasca jantung. Kebetulan tetangga nenek saya sendiri di Talang Jawa. Habis operasi jantung, ya. Yang lakinya mamang kami namanya Pak Kak Kodim itu masih sampai sekarang di sana. Bayangkanlah sendirian, walaupun ada pengurus. Kalau udah kata keluarga dewek cak mana? Hah? Coba cak mana coba? Nah, tetap nah baik itulah kita dengan uang. Kata yai saya, ya, sedak perlu kita dengan uang, tetap kita yang perlu dengan orang lain. Berikutnya apa ibu-ibu? Ya. Kata, laju lupa aku ini tadi nak ngomong apa tadi itu ya. Yang berikutnya apa? La tuksiri dhahika. Jangan manyai gawe ini terbahak-bahak ngobrol yang tidak benar. Fa innahu yumitul qalba atau fa innaha tumitul qalba. Karena tertawa yang terlalu apa? Kita ini kan galak kalau duduk itu cerita kosong, tekek-kekek tidak keruan, ya. Itu sampai mematikan hati kita. Emang Nabi tidak tertawa? Nabi tertawa, tapi dengan gaya Nabi tabassam. Sahabat tertawa, tapi Nabi mengajarkannya dengan senyuman. Sayyidah Aisyah pernah menegur seseorang, tertawanya berlebihan karena mentertawakan saudaranya. Ini cerita dari Sayyidah Aisyah. Jadi ketika Sayyidah Aisyah sedang di Mina itu kan pakai kemah tuh. Ada orang lagi tertawa-tawa. Sayyidah Aisyah nanya, "Ma yudhikukum?" Apa yang membuat kalian tertawa? Iya, kami ini punya saudara. Tadi pas lewat, lehernya tersangkut tali kemah. Saking kencengnya tersangkut tadi, sampai biji matonya nak nyampak. Laju nengok biji mato dia terselak ma itu, ya. Kami laju tertawa-tawa sampai sekarang. Apa kata Sayyidah Aisyah? Aku mendengar dari Nabi, ya. Mendengar dari Nabi, "Mamin muslimin." Tidak ada dari orang muslim yushaku bisyaukatin, terkena duri, wa ma fauqaha, lebih dari duri, illa kutibat lahu biha darajah, kecuali diangkat oleh dia oleh Allah angkat derajat, wa muhiyat anhu, dan dihapus oleh Allah dosa. Ibu-ibu, kalau kita punya dulur nyampak jangan diketawai, itu tawa yang haram. Belum kalau mila tua nyampak. Nah ini jangan ditawai, punya dulur nyampak dari motor, punya dulur, jangan ditawai. Ibu-ibu tahan tawanya,
tolong dia. Ini kadang-kadang ada yang kepleset, ya Allah, kekek. Oh jangan Bu, dia itu sakitnya tidak seberapa, malunya. Ya, jadi kalau ada yang terpeleset, ada yang nyampak, jangan kita tahu ya, apalagi yang tercekek, jangan kita tertawai. Ya, ayah sebagai terakhir tadi ini baru ingat ini. Wa ahibba linnas, cintai manusia ma tuhibbu linnafsik, seperti halnya kau mencintai dirimu sendiri, takun muslimah, maka kau akan benar-benar menjadi muslim yang sejati. Ini sajalah Bapak Ibu, mohon maaf ya, tadi yang dibaca banyak, tapi ini disingkat baik ya. Jadilah dulu ketengoan, ada yang mantunya lah tidur sebelah ada yang kakinya lah berubah-berubah antara kanan dengan kiri. Paham ini memang, mohon maaf Bang Saiful Sep harus jadi penceramah yang sangat mengerti. Tinggal kamu panitia ngerti aku belum? Iya. Ya, ini sajalah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Saya mohon maaf lah berapa kali acara kesini terus aku sampai ngomong Bang Saiful Sep, aku malu pula kalau jamaah tuh lah bosen pula nengok kita ini kemarin Pak itu ya. Jadi kadang-kadang tidak lemah ibu-ibu ya, tapi ya ala kulli halin, kalau memang tidak bosan, tolonglah video mafar aku tuh di subscribe, ini tidaknya dulu, cari-cari pokoknya ya. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita nanti berdoa ya. Adalah orang tua kami Bapak Haji Tabrani Farma, kami sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, candaannya, ceramahnya kurang berkenan, kurang pas dengan Bapak Ibu semua. Mang Sobri terutama namanya disebut terus, Mang Subandi dikecai pulau, mohon maaf yang sebesar-besar. Nak ngucap Mang Tabrani rasu kualat nggak gitu. Ini saja dari saya, akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.